Kebocoran data terjadi di aplikasi Electronic Health Alert Card atau EHAC yang lama, yang sudah tidak digunakan lagi sejak Juli 2021, tepatnya 2 Juli 2021. Sejak tanggal 2 Juli 2021, kita sudah mulai menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, di mana EHAC ini sudah terintegrasi dan berada di dalam aplikasi Peduli Lindungi. Sistem yang ada di dalam Peduli Lindungi, dalam hal ini adalah Electronic Health Alert Card, berbeda dengan sistem EHAC yang lama. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa sistem yang ada di EHAC yang lama itu berbeda dengan sistem EHAC yang tergabung di dalam Peduli Lindungi. Infrastrukturnya berbeda. Instansi militer, mereka itu bisa dibilang cepat tanggap sih terkait laporan, mereka cepat menanggapi, dan juga terkait perbaikan juga mereka cepat. Namun untuk instansi pemerintahan, untuk case pemerintahan ini yang rada sulit sih, karena ketika saya melapor, kalau ini pengalaman saya, ketika saya ngelapor, kadang itu mereka tidak menggubris laporan yang ada dan juga tidak memperbaiki celah yang ada gitu. Sangat sering, Mbak. Bahkan untuk teman-teman saya sendiri pun tidak jarang mereka mendapat direspon, tapi dalam artian respon yang mereka dapatkan itu bahwa dari pihak instansi tersebut menyatakan keamanan mereka itu kuat, mereka tidak bisa dijebol, jadi tidak ada gunanya untuk melaporkan temuan seperti itu. Ada beberapa orang-orang yang saya kenal, mereka pernah melaporkan bug, tapi ujung-ujungnya mereka malah ditangkap. Dengan alasan mungkin salah satunya karena mengganggu kestabilan, dan juga mungkin soalnya salah satu kasus itu pada tahun 2019 dia menemukan celah di web KPU. Nah, pada saat dia menemukan celah, dia sudah melaporkan ke badan hukum dan instansi terkait. Namun yang respons dari mereka itu malah menangkap dia. Kalau boleh jujur sih, ada untuk salah satu web instansi hukum sih pernah menemukan ketika sebelum heboh-hebohnya terkait kebocoran data web tersebut, saya setahun sebelumnya sudah menemukan dan sudah melaporkan temuan tersebut ke salah satu personel yang terkait pihak tersebut. Tapi untuk responsnya sih iya akan diperbaiki. Namun setahun kemudian kita tahu bahwa terjadi kebocoran data besar-besaran dari web tersebut. Salah satunya itu mungkin dari terkadang itu beberapa instansi itu masih belum aware kalau keamanan itu penting. Jadi mungkin sih mereka itu hanya fokus terkait development, tapi tidak menerapkan secure development life cycle gitu. Jadi yang dalam pikiran mereka itu yang penting jadi aja udah, tapi nggak mikir dari sisi keamanannya kayak gitu. Yang penting fungsi yang diharapkan itu berjalan, udah beres gitu, Mas. Seharusnya sih untuk sistem yang sehat ataupun web yang sehat itu sebelum di-deploy itu harus dilakukan penetration testing dulu, baik dari internal si instansi pemerintah ataupun mereka menyewa pihak konsultan untuk melakukan testing. Jadi dengan adanya penetration tester ini, si penetration tester ini akan melakukan security test layaknya seorang penyerang, sehingga ketika mereka akan mendapatkan celah-celahnya, mereka akan membuat laporan secara detail, sehingga laporan itu juga akan menjadi acuan untuk perbaikan terhadap celah-celah yang ada. Yang paling sering ditemukan adalah mulai dari mereka itu sering menggunakan password secara default, seperti
passwordnya 123456, atau bahkan juga untuk sekelas salah satu sistem yang pernah saya temuin itu bahkan tidak memakai password untuk login. Jadi data-data di dalam sistemnya bisa diakses dengan mudah.